Pada awal abad ke-19, tanah Jawa berada dalam cengkeraman penjajahan Belanda. Saat itu, kehidupan rakyat semakin tertekan oleh pajak yang tinggi, ketidakadilan, dan campur tangan kolonial dalam urusan adat serta pemerintahan lokal. Di tengah penderitaan itu, muncul seorang bangsawan dari Yogyakarta yang memilih jalan berbeda. Dia bukan hanya seorang pangeran, tapi seorang pejuang yang akan mengguncang kekuasaan kolonial. Namanya Pangeran Diponegoro. Diponegoro sebenarnya adalah anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Namun ia tidak diangkat menjadi raja karena tidak lahir dari permaisuri. Ia tumbuh menjadi sosok religius dan dekat dengan rakyat. Hidupnya sederhana, namun jiwanya menyala oleh semangat keadilan. Titik balik datang ketika pemerintah Belanda ingin membangun jalan yang melewati makam leluhur keluarganya di Tegalrejo. Diponegoro marah besar karena itu bukan sekadar pelanggaran fisik, tetapi juga pelanggaran terhadap adat dan kehormatan keluarga. Pada tahun 1825, Diponegoro memutuskan untuk melawan. Ia mengangkat kerisnya dan menyatakan perang terhadap Belanda. Perang yang awalnya dianggap kecil oleh Belanda ternyata berubah menjadi perlawanan besar yang menyebar ke seluruh Jawa. Rakyat dari berbagai kalangan, petani, santri, bangsawan, bahkan perempuan bergabung. Mereka bergerilya di hutan, pegunungan, dan desa-desa. Perang Diponegoro dikenal sebagai salah satu perang terbesar dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Pasukan Belanda kewalahan. Mereka mengalami kerugian besar, baik dalam jumlah tentara maupun biaya. Diponegoro menggunakan taktik hit and run, menyerang secara cepat dan tiba-tiba, lalu menghilang ke hutan. Selama 5 tahun, tanah Jawa menjadi medan pertempuran yang panas dan panjang. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Mereka mengubah strategi dengan menggunakan siasat diplomasi dan tipu daya. Pada tahun 1830, Diponegoro diajak berunding di Magelang. Ia datang dengan harapan akan ada penyelesaian damai, tetapi ternyata itu adalah jebakan. Diponegoro ditangkap, dibuang ke Manado, dan kemudian diasingkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Meskipun ditangkap, nama Pangeran Diponegoro tidak pernah padam. Ia dikenang sebagai pejuang sejati yang melawan penjajahan demi kehormatan, keadilan, dan tanah air. Perang yang dipimpinnya menjadi simbol perlawanan rakyat dan menorehkan luka mendalam di hati Belanda. Kini, perjuangannya dikenang sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia, bahwa kehormatan dan kemerdekaan layak diperjuangkan meski harus dibayar mahal. Itulah sejarah Pangeran Diponegoro versi Intro Studio. See you next time guys.